semuanya gitu kan. Di sini aku punya buku dan dari buku yang disimpan di tempat ini. Pertama, edukasi berbahasa digunakan sebagai ruangan yang tidak dipanaskan sebagai bahan terhadap udara. Kalian bisa melihat es dan salju di ruangan, terutama langit-langit ini. Di ini akan hari dimulai di awal. Dia sudah siap berada. Para peternak sapi di sini menyulitkan kain mengikuti anjing sapi untuk melindungi jaringan sensitif tersebut dari frostbite dan menjaganya tetap bersih. Anjingnya tidak lagi beresiko membeku, tetapi begitu susu mulai mengalir, kita harus berhati-hati. Karena cuaca yang sangat dingin di Australia, tidak ada pipa air yang mengalir ke dalam bangunan. Pipanya akan membeku hampir seketika. Orang sapi harus keluar menembus udara dingin secara rajin dan pergi ke sungai untuk minum. Satu persatu, mereka melangkah di atas es yang menyiksa. Tahu bahwa mereka harus kembali sebelum udara dingin menjadi terlalu panas. Bulu-bulu mereka mengeras hampir seketika karena tertutup. Bagian sungai ini tidak membeku karena airnya berasal langsung dari pegunungan. Mata air bawah tanah bertemu dengan sungai ini dan menjaga bagian sungai ini tetap tidak beku. Lalu tiba-tiba, seluruh wajah pun aku rasa. Aku tidak bisa membedakan atau bisa berdiri. Aku seperti mengalami penyakit wajah. Ketika hidungku mulai membeku, dia sudah langsung menyadarinya. Ini membuat pembuluh darah menyempit dan akhirnya mengurangi sirkulasi darah. Tanpa hangat yang cukup, air dalam setiap sel menjadi kristal es yang menyebabkan sel pecah dan memicu rasa sakit yang menusuk serta kematian jaringan. Kamu harus menutupi wajahmu seperti ini. Berjalan sambil menutup wajahmu. Hati-hati atau ia dapat menghitam. Mulai dari sini hingga iya, itu sengaja. Setengah biasa. Yang sudah terkena frostbite ini terutama parah. Namun seiring berjalannya dokumenter ini dengan kemudian semakin turun, kami akan mendorong batas kemampuan kami untuk menunjukkan kalian atas kendali yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di sini. Ini obatnya. Ini campuran aloe dan alkohol. Celupkan seperti ini dan oleskan ke bagian yang membeku. Dan jangan digosok. Pembuluh darah dan kapilernya akan bisa menyebabkan luka. Kemudian Yevdokia memulai tugas hariannya dengan ganti pakaian yang baru dipakai. Dalam hitungan menit, pakaian itu membeku sepenuhnya. Pakaiannya benar-benar cukup. Karena itu benar sekali. Dia menuju ke kandang untuk memerah kuku sapi. Saya memelihara sapi Yakut karena mereka menghasilkan susu berkualitas tinggi. Kandungan lemaknya bisa mencapai 7 hingga 8%. Seperti yang kalian lihat, ada es dan salju yang menutupi langit-langit, tetapi di sini hangat. Sisi-sisinya juga tertutup salju. Kalian bisa melihat beberapa tetesan yang jatuh dari langit-langit itu karena udara yang lembab. Udaranya dipenuhi bau jerami, susu hangat, dan hewan ternak. Sekarang kita akan bertemu dengan seorang ahli gizi dan melihat kejadian jatuh. Kita semua. Ini tahu, Ruhi, adalah budaya dan di sini sangat keras. Sulit juga harus berada di luar dalam waktu lama. Kamu untuk sistem pagar di area terbuka. Ada yang kesini tidak memerlukan tempat berlindung yang ini tidak membantu mereka. Karena tubuh yang mereka berantakan. Oleh sabunan ada di kono tiba. Mereka terlihat sangat juga kukunya yang tinggi. Bisa disampuan barang Dimon tidak termasuk mendatangkan apapun ke dalam kolam renang, sabun, sampo, makanan, minuman. Ini daging kuda, mereka memesan dilatih ada. dagingnya banyak lemak. Ini satu bungkus, sebungkus daging kuda. Ini sudah dipesan dan akan dikirim ke pelanggan. Tunjukkan besar kiran ini telah disimpan sejak musim panas. Ini adalah persediaan makanan utama bagi para selama musim dingin. Saya menawarkan mencoba daging dan habis daging hanya dimakan mentah dan di wilayah ini daging kuda mentah. Penuh dengan vitamin dan hal-hal baik.
Karena kami tidak memiliki buah atau sayuran di sini, kami mendapatkan vitamin dari daging. Rasanya seperti itu. Aku tidak bisa merasakan rasanya karena ini betul. Ini adalah hatinya. Lainnya kan, cahaya matahari hanya bersinar selama sekitar 4-10 jam di bulan Januari. Sekarang pukul 3 sore, saat hari mulai gelap, sebelum ada mobil, saya seperti kuda, tapi dengan kondisi digunakan sebagai transportasi. Rute tersebut sangat penting di wilayah ini, tidak hanya sebagai transportasi, tetapi juga karena dagingnya, isinya. Sekitar setengah kilometer dari pusat desa, ada merokok. boleh di desa ini yang mengembalikan desa untuk mencari nafkah. Namun bagi orang-orang kesulitan berkurang dari sumber pendapatan utama. Dia sedang membuat api, Nggih. dan juga api ini karena ini terlalu dingin. Berjalan di jalan ini, es di bawahnya tipis. Kami berjalan di atas sungai yang mampu untuk memeriksa jaring ikan yang telah ia pasang sehari sebelumnya. Kami juga merekam tetap keluar rumah. Ia hampir menginjak bagian peserta. Satu langkah yang salah dapat membuatnya terjebak di dalam air. Pikir seperti ini. Dan dia jatuh dari atas es dan langsung menyadari ada tempat berlindung yang hangat dan tak ada peluang dari kematian yang lambat dan menyakitkan. Ada air yang cukup basah. Ya ampun, sudah beku. Peralatan kami sudah kesulitan untuk bekerja pada suhu ini. Dan sekarang lensa yang beku ini tidak berguna. Dan kami harus merelakannya. Untuk mengambil jaring, dia mengeluarkan es dari lubang menggunakan skop itu. Iya. Ikannya hanya bertahan hidup selama beberapa detik setelah terkena udara dingin. Airnya hangat, namun di permukaan ikannya tertutup. Benar-benar tertutup. Agar lebih mudah dipotong, ia menghangatkan ikan itu dengan menggunakan tangannya. Yang mirisnya dengan hati-hati menjadi potongan-potongan tipis. Ikan liar, kecil, dan mentah. Saat beku rasanya seperti sedang memakannya. Kau harus makannya dengan dalam. Ikan mengandung banyak vitamin di musim dingin. Di dalam beda terasa yang bisa menghilangkan warna Lagi kok lagi gitu. yang memberi makan api dan membagikan sebagian ikan bersama air. Berkali-kali dengan pemburuan yang sukses dan kami Menurut berburu tetap senang atau pada perburuan yang mungkin tidak memburu apapun, kami menuju ke alam liar. Ikan ini berburu sesuatu yang sepertinya ada sesuatu yang lewat sini. Ada tiga kaki dan berkat-berkat peluru yang tertinggal. lihat tidak bersalah. Kita semakin karena aku berada di hidungku mulai terasa makin rasa lagi. Aku harus lebih berhati-hati. Hidungku aku rasa Hati wis enak di mana itu di alasnya. Ini wis terhormat. dia berharap akan menangkap dia menutupi perangkap itu dengan sapu. Dia menggunakan ekor angin untuk mengulangi proses dan kembali untuk melihat apa yang pertama-tama Ivan ingin memeriksa perangkap yang ia pasang kemarin. Cuman kok Nggih, Pak, daripada pergi. ayo. Cuman kok Pak. Ayo. Saat satu turun aku melacak berapa banyak hewan yang ada di sana melalui jangkauan mereka. Aku sudah tahu berapa banyak. Lah, cuman kono. Pusaka adalah satu Turki yang bermigrasi dari Asia Tengah. Roti tawar. Turki, sebuah negara yang Tawar, berasal dari wilayah Sayang. Aku mencari sponsor proyek ini dan mencari tahu seberapa dekat hubunganku dengan orang-orang ini. Aku menerima alat tes DNA rumahan ini dari sponsor proyek ini, MyHeritage, untuk mengetahui etnis asliku. Cara memakainya sangat mudah. Ini dilengkapi dengan alat swab,
Aku hanya perlu menggosokkannya di bagian dalam pipi selama sekitar 1 menit, kemudian menaruhnya di dalam wadah, menjepitnya di garis hitam, mengemas semuanya, dan mengirimkannya ke alamat pengkirim. Dalam waktu sekitar 4 minggu hasilnya bisa dilihat secara online. Aku tidak sabar untuk melihat apa itu. Akhirnya hari itu tiba. Aku mendapat email dari MyHeritage. Mari kita lihat apa kata DNA aku. Sejujurnya, aku tidak tahu apa yang harus kuharapkan. 47,3% Yunani dan Albania. Hampir setengah. Aku selalu mendengar nenekku berasal dari Albania. Sekarang aku tidak ragu lagi. Kemudian 40,5% Turki dan 4,7% Italia Selatan. Asal-usulku membentang hingga ke Asia Tengah, yaitu 3,4%. Disinilah orang-orang Turki berasal. Lalu ada beberapa kelompok etnis lain. Hal itu bahkan bisa menunjukkan lokasi tersebut dari mana orang Turki itu berasal. Saat aku di sini, aku bisa melihat keturunan. Ini orang yang memiliki 4% di antara yang sama denganku. Aku tidak memiliki ini, tetapi hanya terdaftar sebagai sekutu pertama. Aku juga punya sekutu kedua dan ketiga. Bahkan lebih dari 10% sangat menakjubkan. Terima kasih banyak kepada MyHeritage yang telah mensponsori video ini. Jika kamu juga ingin mengetahui artinya sendiri, cukup klik tautan di kotak deskripsi atau klik di kode QR. Gunakan kode ROM 29 untuk mendapatkan VPN seharga $29 untuk download konsep. Itu bisa besar 60%. Namun, seseorang tetap bisa membuat setelah keluarga mereka. Fitur pohon yang gratis 14 hari. Coca-Cola. Menunjukkan pohon Anda dengan juta dan jutaan pohon keluarga mendapatkan pertemuan jika dapat kita kembali. Itu dia, terbaring di atas salju, tanggapan yang bagus. Dia dapat terlewat. Ini sangat besar. Itu menikmati kita semua. Bukan jebakan yang membunuhnya, tetapi hawa dingin yang membunuhnya saat dia terbaring di sana terjebak entah berdaya. Jadi, alam tidak main-main di sini. Perangkap ini lebih kecil dari yang kita pasang hari ini. Aku penasaran untuk melihat hasil tangkapan berikutnya. Namun saat ini, akan ada hal penting yang harus dilakukan malam ini. Di Olympiakos ada banyak terwelu. Selama masa perang, sebenarnya berkat berpuri terwelu, orang-orang kami bisa bertahan hidup. Tamara memasak terlalu dan menyajikan makan malam di rumahnya. Dagingnya tidak berlemak, lemak dagingnya sedikit sedang. Beberapa adegan selanjutnya termasuk yang paling depan. Berkat bantuan India, dan YouTube terkemuka tentang pedesaan Rusia, kami dapat menyaksikannya. Saat fajar menyingkir, kami menemukan sesuatu yang tak terduga di dekat rumah. Sebuah patung ular raksasa. Patung itu seluruhnya terbuat dari kotoran sapi, beratnya lebih dari 360 kg, dibuat dari seorang petani setempat. Iklim di wilayah ini yang sangat dingin juga membuat sistem perpipaan tidak dapat berfungsi. Jika pipa air dipasang, air di dalamnya akan menjadi hancur seketika. Bagi gantinya, penduduk memenuhi kebutuhan mereka seperti cuci tangan dari air yang sebelumnya mereka sudah di tangan. Kapal kami sudah tua, sehingga di bawahnya masuk air. Kalau sudah penuh, kami sudah bawa keluar dan itu apa ini? Sekali lagi, tidak ada cuci tangan. Berdasarkan tidak memiliki shower atau toilet dalam ruangan. Baliknya, fasilitas ini di dalam halaman. Dalam satu bulan sudah berkemana. Kurangnya sistem pembuangan limbah, waktu limbah manusia tetap berada di tempat pembuangan. Karena limbah langsung membunuh saat terkena udara. Limbah seringkali terkumpul di tubuh yang beku. Terkadang mencapai ketinggian 1 atau 2 meter sebelum akhirnya terurai. Ketika seseorang harus menggunakan kamar mandi, mereka harus menggunakan banyak pakaian dan harus cepat agar tidak terkena. Menggunakan toilet ini tidak pernah langsung petrol ini berbeda. bengil kalau bingung besar. Oh, lihat. Ada sini kok gak kena. Ini tetap disukai karena terlihat dari luar ini meskipun ada bau Ping tak itu empat ngalah isu enteng. mandi, memasak, Yo bener uyuk racun. air bersih sangatlah penting. Namun untuk mendapatkannya diperlukan proses lain yang membutuhkan banyak usaha. Warga di sini mengumpulkan bundaran sungai dan mencairkannya untuk mendapatkan air bersih untuk sehari-hari. Mau dari apa? Ini kalian terlihat gambaran salju putih luas, tapi di bawahnya ada Kawan-kawan. satu-satunya sumber. Mana Alexis? Sekarang dia sedang Alexis memotong es. Kamu harus bekerja cepat jika cuaca dingin. Ini jur Kalau tidak, kamu akan membeku. Sambil memotong balut-balut pajak Kawan-kawan ya, sapi, bro. kami mengangkatnya dan meletakkannya di atas kereta luncur. 1, 2, 3. Kami telah membuat balut es sebanyak yang Turun diri, Bang. kereta luncur. Ini. Ini yang terburu.
Ya kalau dia kan di sini ada. Jadi gak perlu nggak gaya-gaya. akan bertahan. Ini orang itu ada. Pun ditekan nih tombol. Balok-balok besar itu disimpan di ruangan yang di dalam rumah atau di luar, di halaman belakang. Mereka menaruhnya di dalam tong dan membiarkannya mencair, lalu meminumnya. Bongkahan es yang kami kumpulkan bersama tidak hanya akan digunakan di rumahnya sendiri, tapi juga dibagikan kepada tetangga agar mereka dapat menggunakan air bersihnya untuk mandi. Di desa ini, rutinitas mandi Gimana? bukan Apaan yang mandi, mudah sih? tetapi dengan anak itu mengambil bongkahan es besar dan memberikan Nikolai, dan dia membawanya masuk. Kami biasanya mandi sekitar 2 atau 3 jam. Kami biasanya mandi sekitar 1,5 jam. Berapa lama waktu yang membutuhkan untuk selesai mandi? Seluruh proses memakan waktu sekitar 4 atau 5 jam. Kami mandi seminggu sekali, pada Sabtu atau Minggu. Langkah selanjutnya adalah mencairkan sampo beku di dekat kompor. Mereka membuat mereka menggunakan kayu. Setelah selesai, mereka berpakaian dengan cepat karena mereka akan keluar dari 50 derajat Celcius hingga minus 54 derajat Celcius. Perbedaannya adalah 14 derajat Celcius. Setelah ritual mandi mingguan mereka selesai, Kopi coklat lebih awal. Waktu menunjukkan pagi dan anak-anak bangun di satu pagi yang sangat dingin. Bercerita, berkata kita mengenai sejarah itu. Anak-anak bangun di bermain hari. Menuju keperluan lain, anak-anak masih harus menggunakan toilet luar dan membantu kedua putrinya ke pakaian di sekolah. Anak-anak memakai banyak kali pakaian untuk perjalanan mereka. Sebelum mereka pulang, mereka balik wajah mereka dengan salwa. Diri kondisi mereka sekarang mereka sedang pergi keluar. Jalanan ke sekolah sekitar setengah kilometer. Setiap pagi dini sebelumnya, Nikolai mengantarkan kedua putrinya. Sekolah tetap berada di Aniakan, kecuali suhunya turun di bawah minus 55 derajat Celcius. Di bawah itu terlalu berbahaya untuk keluar rumah. Hari ini termometer